tanah, ilmu hama penyakit, teknologi hasil, manajemen usaha tani. Nah, itu menjadikan sesuatu yang Bapak Ibu apa ya, sampaikan pada saat proses kegiatan penyuluhan. Nah, bagaimana materi itu? Ya, nanti akan diawali ya serangkaian kegiatan identifikasi sehingga sampai nanti kegiatan apa sih judulnya materinya dikemas dengan media apa, metode apa. Nah, itu nanti akan diinikan sama teman-teman sesuai dengan jadwal. Nah, ini juga mengingatkan kembali Bapak Ibu ya, penyuluhan dan pembangunan pertanian. Nah, tentunya pembangunan pertanian usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan perubahan sosial. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan. Nah, ini karena penyuluhan pertanian ya tentunya di bidang pertanian. Ini juga ini melakukan kegiatan bimbingan ya, bimbingan lanjutan di petani Madagaskar ini. Ini proses kegiatan apa? Nguji tanah pakai BUTS. Nah, ini. Nah, teknologi yang selalu berkembang, ya, tentunya itu terkait nanti bagaimana Bapak Ibu terkait dengan materi yang akan disampaikan, pemasaran hasil, ya, tersedia sarana produksi, pengangkutan dan perangsang bagaimana produksi pertanian. Artinya teknologinya, bagaimana supportnya, sarana prasarana yang bisa meningkatkan produksi. Nah, ini dasar-dasar intinya Bapak Ibu ya terkait dengan penyuluhan pertanian. Tentunya dalam pelaksanaannya penyuluh hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan situasinya nyata. Nah, ini Bapak Ibu nantinya akan juga tercover ya. Bapak Ibu nanti akan eh, mempelajari bagaimana melakukan identifikasi potensi wilayah. Nah, sehingga apa kebutuhannya, kepentingannya, sasaran ya, itu akan terlihat pada saat Bapak Ibu melakukan identifikasi. Nah, tentunya setiap kali kegiatan ya, karena ini penyuluhan pertanian, ya melibatkan petani dalam setiap kegiatan penyuluhan. Nah, terkait dengan kegiatan tersebut, Bapak Ibu juga harus ada ini kerjasama ya, bangun jejaring ya dengan lembaga-lembaga baik pendidikan, penelitian, termasuk balai-balai. Nah, itu juga harus kita bangun. Tentunya kita harus luas, artinya fleksibel ya, eh, dalam menyesuaikan setiap ada perubahan, baik itu teknologi, perubahan sosial, dan lain sebagainya. Nah, menggunakan metode demonstrasi artinya terutama pada hal-hal yang memang masih baru dan itu membutuhkan skill. Nah, itu akan lebih demonstrasi akan lebih cepat ditangkap. Nah, evaluasi tentunya setiap kali Bapak Ibu melakukan kegiatan penyuluhan, tentunya ada kegiatan evaluasi bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih hasilnya, bagaimana sih outputnya, bagaimana sih dampaknya. Nah, itu ada kegiatan evaluasi. Pada saat Bapak Ibu tentunya dalam melakukan kegiatan ada evaluasi. Pada saat kegiatan penyuluhan dari sisi materinya ya, itu ada bisa dilihat dari awal ya, pre sama post. Nah, kemudian kalau dampaknya eh, berapa lama, nah, itu nanti bisa dilihat dan nanti ada materi yang tersendiri. Usaha agar petani ya sebaik-sebaik dapat terus menerima pengetahuan sehingga tujuan penyuluhan, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani dapat tercapai. Nah, ini dasarnya singkat-singkatnya ya secara sampel. Nah, ini perubahan sosial Bapak Ibu. Nah, saya lebih ini ya ini nanti bisa ini ya melengkapi apa yang tadi saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu melakukan kegiatan eh, apa ya penyuluhan pertanian, adakah langkah awal yang Bapak Ibu yang
terutama yang di luar Banjarbaru ya, itu apa kegiatan yang pertama kali Bapak Ibu lakukan? Halo, ada yang bisa? Identifikasi kebutuhan masyarakat mungkin Pak. Oh, identifikasi Pak siapa ini? Ini Pak Purworejo. Oh, Purworejo. Oke. Kebutuhan, apa? Identifikasi Kebutuhan sosial real ya? masyarakat. Jadi kita menyesuaikan Oke. kebutuhan masyarakat apa baru kita lakukan penyuluhan. Oke. Yang lain, Bapak Ibu? Ya, sambil diskusi aja ya. Ini saran-saran. Oke, nah ini. Nah, tadi yang dari Purworejo Pak Wisnu ya? Ya Pak, Pak Wisnu apa Pak Aswin tadi yang menyampaikan? Wisnu Pak. Halo. Oh, Pak Wisnu lah ya Pak Wisnu ya. Tadi apa melaksanakan kegiatan identifikasi sosial ya? Identifikasi sosial. Ya bagian Oke. dari IPB mungkin Pak. Iya, ya itu Bapak Ibu. Nah, dasar-dasar ini saya kupas dari sini aja sehingga Bapak Ibu bisa lebih ini ya, sampai ke tidak searah gitu loh. Artinya Bapak Ibu mana kalau ada yang kurang pas, nah bisa kita diskusikan. Artinya hanya selintas saja ya Bapak Ibu ya, karena poin-poin tahapan ini nantinya akan dibahas, akan disampaikan oleh teman-teman Widya Suara yang lain. Nah, ini upaya saya supaya ada diskusi ya yang timbal balik antara saya dengan Bapak Ibu. Ya, kembali lagi ya semboyan di awal kita saling melengkapi Bapak Ibu. Ya, saya juga masih banyak belajar. Nah, sehingga tadi seperti yang bagaimana kebutuhan sasaran, apa yang diperlukan sasaran, bagaimana kondisinya alam, bagaimana kondisi wilayah, peta wilayah. Nah, itu tentunya bisa diperoleh ya data data real ya, data utama, pokok. Nah, itu bisa diperoleh di apa Pak? Kegiatan apa Pak? Ibu. Halo, halo. Iya, Pak. Iya, iya Pak Ibu. Ibu siapa itu? Iya, Pak. Ah, mantap. Ya begitulah ya harus kenceng. Atau mau minum dulu? Belum break ya. Jadi diperoleh dari kegiatan seperti tadi itu, identifikasi potensi. Wilayah. Wilayah. Ah, iya, kok angel toh Pak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di antara peserta 21 ini, adakah yang sudah pernah melakukan kegiatan IPW? Sudah Pak, Halo? tapi mungkin masih belum benar. Oh, masih. Tapi sudah ikut Sudah, Pak, proses tapi ini. belum. Semuanya Sudah, udah Pak. sudah. Alhamdulillah ya. Artinya ya nanti akan berproses ya Bapak Ibu, nanti akan didampingi oleh teman-teman yang apa mendampingi di kompetensi penyuluhan ya. Akan berpraktek, akan berproses Bapak Ibu. Ya, kita tidak berbicara benar tidaknya ya. Ya, nanti akan berproses ya. Bapak Ibu dibantu teman-teman WI lain yang punya kompetensi di penyuluhan dan dibantu oleh penyuluh setempat ya. Nanti Bapak Ibu seminggu mungkin melakukan kegiatan praktek lapang. Nah, nanti akan berproses Bapak Ibu. Nah, rata-rata Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan ini ya. Nanti bagaimana dari hasil IPW itu. Nah, ini juga menjadikan dasar-dasar penyuluhan Bapak Ibu. Kegiatan ini tahapan sehingga jadi prosesnya eh, kegiatan penyuluhan pertanian. Nah, dari situ Bapak Ibu apa setelah
apa ya, dianalisa ya, hasil dari kegiatan PW, eh, di matrik ya, ada transek dan lain sebagainya, peta wilayah, kalender tanam dan lain sebagainya. Nah, dari situ baru diapakan Bapak Ibu? Halo, Hai. halo, hai ya. Kok cuma Hai, satu ini, Pak. apa ini ya? Hai, Pak. Apa setelah kegiatan PW apa Bapak Ibu? Nyusun program Pak. Menyusun program. Oke, saya tanya Bapak Ibu, apa teman-teman ini semua sudah pernah terlibat ya, terlibat, syukur-syukur terlibat langsung Bapak Ibu. Ya minimal ber apa ya, berperan lah ya. Walaupun kayak teman yang Banjarbaru barangkali sudah tahu prosesnya, tapi belum terlibat langsung, tapi sudah mengamati. Nah itu salah satu upaya. Tahu, Pak, Ya, tapi belum tahu benar tidaknya. iya, artinya sudah berproses ya Bapak Ibu. Sedikit, Pak. Nah, sedikit, kok sedikit. Nah, program itu apa saja Bapak Ibu? Ini rata-rata teman-teman di tingkat apa? Kecamatan, kabupaten, ada yang provinsi? Desa, Pak. Tes Kalau kampung, Pak. Banjarbaru Oh, kelurahan. desa. Oh, Desa, Pak. kelurahan, oh Tes ya. kampung. Ya, Berarti kota ya, kelurahan ya. kota, Pak. Iya. Nah, menyusun programa. Jadi teman-teman rata-rata apa? Programa desa atau programa kecamatan? Kelurahan, Pak. Programa desa, Kelurahan Pak. ya. Desa dan Iya, kecamatan. artinya oke ya. Ada yang Bapak Ibu diminta perannya membantu support ya, masukan kalau tinggalnya di desa atau di kelurahan, diminta untuk membantu mensupport menyusun di tingkat kecamatan. Nah, nah, dari situ ya tentunya ada apa yang diprioritaskan menjadi program kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah itu. Ya kan? Nanti akan dibahas, akan dirinci oleh teman-teman. Ada pemahaman ya Bapak Ibu ya. Ini kerangkanya dasar-dasar kegiatan penyuluhan pertanian, artinya eh, step by stepnya. Nah dari situ programa menjadikan dasar apa Bapak Ibu? Untuk menyusun rencana kerja, Pak. Rencana Iya, kerja penyuluh pertanian. iya. Ada berapa macam rencana kerja itu? Kalau tidak salah 14, 21 ya. Lupa, Maksudnya Pak. gimana, Ibu? Iya. Ada rencana kerja tahunan, ada rencana kerja, ya, iya. Ya nanti akan dibahas. Nah itu dari programa menjadi dituangkan menjadi rencana kerja. Nah setelah itu kan jadi acuan Bapak Ibu di dalam rencana kerja itu ya melihat programa, kemudian kita melihat dari hasil identifikasi potensi dan apa yang harus kita dahulukan di prioritas. Nanti teman-teman akan mengajari dengan bagaimana cara menganalisanya. Ada beberapa macam analisa. Tentunya Bapak Ibu nanti akan diajak ya eh, mencoba untuk memprioritaskan menjadi semacam skala prioritas ya, apa yang diutamakan dari kebutuhan, apa yang diperlukan. Nah, tentunya menjadi materi materi penyuluhan pertanian. Iya, Iya, Pak. halo. Iya, halo. 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 Hai. Iya, ya gitu loh. Semangat ya. Sudah menjelang agak ini ya. Menjelang agak siangan ya, udah semangat. Nah, ini kalau di Mimika ya sudah panas ya Ibu ya. Iya, Pak. Saya belum sempat ke Mimika Ibu, hanya sempat ke Bovendigul, Merauke. Mudah-mudahan, Pak, nanti lain kali. Oke. Nah,
materi tadi Bapak Ibu, tadi di awal juga kita informasikan apa materi yang kira-kira bisa diinikan Bu, yang perlu disampaikan Bapak Ibu. Ayo, di slide tadi sudah saya singgung. Sesuai dengan hasil IPW kita, Pak. Nah, betul ya. Dari hasil IPW ya bisa teknis ya Bu ya, bisa tentang ekonomi ya, bisa pengolahan hasil ya. Iya, iya Ibu, tidak harus teknis ya Ibu ya. Betul, Pak. Betul ya. Nah, di dalam materi itu ada beberapa kelengkapan ya Ibu. Apa saja sih terkait dengan kelengkapan materi penyuluh pertanian Bu? Halo, hai. Hai. Apa? Materinya berupa apa dulu, Bu? Yang harus dilengkapi terkait dengan menyusun materi apa? Kebutuhan petani mungkin Pak. Apa? Pak siapa? Kebut- Kebutuhan Halo, petani, kartu tani. kebutuhan sasaran, Oh, kebetulan kebutuhan sasaran. sasaran. Ya, Oke. Pak siapa, Pak? Mengumpulkan Romi. data primer. Pak Rom. Oke. Yang menjadi kelengkapan di dalam materi penyuluhan pertanian kan harus ada materinya utuh ya, materi apa yang mau disampaikan. Kemudian ada apa? Tes Sinopsisnya. metode dan media, Pak. Eh, eh. Setelah itu ya nanti akan diinikan sama teman-teman ya terkait dengan kegiatan tahapan ini. Nah, setelah materi sudah ada, sudah di apa ya, diprioritaskan ya. Nah, tentunya dengan materi itu, dengan melihat kondisi yang dari hasil IPW, kira-kira apa, metodenya apa, ya kan? Apakah apa sih metodenya itu? Bisa langsung, nggak langsung, ya kan? Ya, Pak. Perorangan apa Ya, sesuai kelompok, ya dengan kan? sasaran. Nah, ya melihat kondisi sasaran, ya. Nah, dari situ baru apa yang cocok, ya, medianya apa? Ada gambaran ya, Bapak Ibu ya? Ya, Iya. Ya, kalau massal, nah itu pakai apa? Ya, kalau perorangan pakai apa? Kalau kelompok pakai apa? Nah, itu tentunya nanti akan dibahas di kegiatan media. Ya, begitu ya, Bapak Ibu. ya, Pak. Ya, ini Iya, Pak. hanya dasar-dasarnya saja ya. Artinya nanti cara rinci Bapak Ibu akan disampaikan oleh teman-teman yang sudah kompetensinya dan sudah terjadwal kapan waktunya sudah dicantumkan di jadwal ya sudah ada di jadwal. Nah, ini yang terakhir ya, tentunya melaksanakan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian. Nah, tentunya dari serangkaian itu, apakah kegiatan yang Bapak Ibu lakukan pada saat proses penyuluhan itu ada keberhasilan enggak, ada peningkatan enggak? Karena kita lihat ya, PKS kan, pengetahuan, sikap, dan skill keterampilan. Nah, manakala nanti Bapak Ibu knowledge ya, pengetahuan, nah itu bisa dengan tulis. Tapi kalau skill ya tentunya Bapak Ibu harus melakukan demonstrasi ya, praktek. Nah itu bisa diamati. Lah, monggo itu nanti yang Bapak Ibu menjadikan satu pertimbangan dengan metode apa, media apa. Nah itu yang nantinya juga akan terlihat pada saat kegiatan evaluasi.
Nah, itu dasar-dasarnya Bapak Ibu ya, secara tahapan bagaimana kegiatan proses penyuluhan pertanian. Barangkali ada ini Bapak Ibu yang perlu didiskusikan atau disampaikan. Pak, Halo, mohon izin mau bertanya. silakan. Kalau untuk PRA itu sekarang masih efektif dilakukan, betul Pak? Ya, PRA. Bapak Sekitar Ibu bulan. yang saya banggakan ya, peserta pelatihan yang saya banggakan. Ini Pak siapa Pak yang menyampaikan pertanyaan? Wisnu Pak Purworejo. Pak Wisnu Purworejo, ya. Purworejo. Ini mantu saya juga dari Purworejo, Pak. Nah, mantu saya yang nomor 1 itu dari Purworejo. Mhm. Purworejo mana, Pak Wisnu? Saya di Kecamatan Kutarjo, Pak. Oh, Kutoarjo, Kuto Iya. ya. Kutoarjo. Oke. PRA. Teman-teman yang lain ya, 20 orang, ada enggak yang pernah dengar PRA, Pak? Sebelum ke Pak Wisnu, nggih. Halo, teman-teman. Pernah, Pak. Pernah, Pak, tapi Nah, mungkin belum dilakukan. Oh, pernah. Oke. Ada 3 orang tadi ya? Kalau lihat dengar suaranya ada 3 orang yang menjawab pernah. Iya, Pak. Ya, oke. Apa sih PRA itu? Participatory Participatory Rural Rural Appraisal. Official. Oke. Ya, sudah paham gitu loh. Paham tak, Pak? Tapi sudah lama banget jadi lupa. Iya, iya, iya. Iya. Baik, Pak Wisnu. Nah, sepengetahuan Pak Wisnu apa kalau PRA itu? ya kita mencari data dari masyarakat, melibatkan masyarakat gitu loh, Pak. Cuman kan Iya, maksudnya kemarin sempat baca di soal pretest kok apa ada smart juga gitu loh. Makanya saya iya, bingung iya, apakah ada metode terbaru gitu loh. iya. Seperti itu, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi PRA itu salah satu upaya ya, bagaimana kita menggali informasi, menggali data yang ada di suatu wilayah, ya, terkait dengan potensinya apa, keterbatasannya apa, ya, kekurangannya apa. Nah itu dulu ya, saya juga pernah mengalami PRA. Itu waktunya cukup lama, Bapak Ibu, cukup lama sekali ya. Cukup lama. Nah, kemudian ya teman-teman yang punya kompetensi di penyuluhan ya itu merumuskan yang singkat ya. Ya IPW itu juga bagian dari bukan bagian ya, artinya menyarikan, meringkas ya, artinya menyimpelkan ya dengan kaidah-kaidah yang tentunya tidak lepas poin-poin potensi yang kita gali, data yang kita gali, informasi yang kita peroleh. Nah, itu dengan identifikasi potensi wilayah. Nah, jadi IPW itu juga merupakan bagian PRA, bagian bukan bagian kecil ya, artinya bagian yang menjadikan sesuatu yang fungsinya bersama, cuman prosesnya, prosedurnya ya itu akan lebih membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibanding dengan IPW. Nah, tentunya Bapak Ibu ya terima kasih Pak Wisnu. Nanti pada saat materi IPW, Bapak Ibu akan lebih banyak, lebih detail, lebih rinci, berkolaborasi dengan teman-teman yang nanti akan menyampaikan materi IPW. Nah, ini hanya sebagai dasar ya. Artinya, kenapa ini saya tayangkan sehingga Bapak Ibu ada frame gitu loh. Artinya ada ini, ada pemahaman ya. Prosesnya itu dasar-dasar itu yang harus dipahami ini. Nah, kedepannya pada saatnya nanti melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, nah itu langkah-langkahnya menjadikan dasar yang Bapak Ibu sudah ketahui dan Bapak Ibu pahami. Nah, contohnya ini tadi kayak Pak Wisnu, artinya kan ada pemahaman ya Pak Wisnu ya. Nah, ini juga menjadikan salah satu upaya eh, apa ya IPW itu juga bagian dari PRA. Itu kegiatan yang sudah lama. Sekarang pun juga ada, tapi pada saat kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan waktu yang relatif singkat ya dengan IPW. Begitu ya Pak Wisnu?
Do you understand, Master Wisnu? Ya, Ada terima pemahaman kasih, Pak. nggih? Nah, singkat saja nggih. Nanti akan lebih detailnya ya ini apa ya ranahnya nanti teman-teman yang akan memberikan materi di IPW itu. Banyak metodenya. Ini salah satu yang lebih praktis ya. Nah, setahu saya begitu. Begitu Pak Wisnu nggih? Ya, Pak, terima kasih. Oke ya. Oke Pak Wisnu, terima kasih atensinya. Terus siapa lagi? Halo. Ayo. Ada lagi. Bu Ani. Halo Bu Ani. Halo. Halo teman-teman. Masih semangat? Masih semangat, Pak. Oke ya, luar biasa ya. Luar biasa, biasa di luar. Apa yang mau disampaikan Bapak Ibu? Saya sampai jam berapa ya? Sesuai Tiga- jadwal jam 9.30 Pak Joko. 9.30. Ya. Ini ada penugasan dari Kepala Balai, Bu Ani. Barangkali saya nggak harus jam 9.30 nggak apa-apa. Artinya jam Oke, siap. 9.15. Ya, ini barusan Siap, WA. siap Pak Joko. Ya, Siap. ya. Makanya saya coba percepat. Nah, ini saya coba untuk lebih apa ya, lebih komunikatif Bu Ani. Artinya saya coba buka diskusi sehingga mereka teman-teman lebih lebih nyaman ya. Kalau materinya nanti Bu Ani saya ini ya, saya kirimkan ke Bu Ani atau teman-teman ada yang perlu diskusi lebih detail ya karena waktu juga silakan. Saya akan balas Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pas share ya, kirim, send tidak langsung berarti saya posisi pas lagi tidak memungkinkan untuk berinteraksi ya pasti saya balas. Semampu saya, sebisa saya. Karena saya menggunakan semboyannya Telkomsel setia melayani Anda. Atau BRI ya, bersama kita bisa. Ya, ayo, apa Bapak Ibu? Nggih, Pak siapa? Lombok Tengah. Husnul. Gimana Pak? Atau mungkin berbagi Pak? Tidak harus bertanya ya. Heeh. Ya, ya. Tahu nggak sinapsis itu? Sinapsis itu kan ringkasan ya. Ya, ya terkait dengan materi. Ini hanya globalnya saja. Nanti substansinya secara rinci kan ada teman tersendiri ya. Ada ada materinya tersendiri. Nah, ya terkait dengan pertanyaan ya paling ya pendahuluan, isi, penutup. Nah, itu kan. Namanya sinapsis ya tidak boleh lebih dari satu halaman. Kalaupun terpaksa ya 2 halaman ya. Ya, pokoknya ringkas dari materi yang ya 5 lembar, 10 lembar lah itu di ringkas sinapsis. Ya, jadi komponennya ya dari materi itu ya yang jelas ada materinya dulu berupa naskahnya, naskah, naskahnya eh, bahan materi. Nah, dari situ baru diringkas di ya namanya sinapsis. Nah, kemudian ada satu lagi ya, LPM, lembar persiapan menyuluh. Nah, ini dasar-dasarnya ya, tapi bagaimana kaidah, bagaimana nanti aturannya, bagaimana eh, apa detailnya nanti teman-teman yang akan menyampaikan
Artinya saya mencoba pemahaman dari kegiatan proses itu menjadikan dasar kegiatan penyuluhan pertanian apa sih tahapan-tahapan itu sehingga ada gambaran, ada pemahaman, ada pengertian. Nah, ya begitu ya Pak Islam ya, Pak Husnul Islam. Ya, jadi nanti secara rinci ada teman yang nanti akan mengupas menyampaikan materi tersebut. Oke, paham? Ya, jelas apa belas? Jelas apa belas, Pak? Halo, halo, jelas Hai. ya? Ya, enggak, itu kelengkapan. Ya, nanti kan pada saat disampaikan pada saat proses itu kan ada itu kelanjutannya itu. Nah, metodenya apa? Dengan metode ini ya harus medianya ini yang tepat. Ya, ya kan? Nah, itu bergandengan, berurutan, ya. Ya kan? Nah, contoh ini contoh nanti akan dikupas ini. Ya, contoh, Bapak mau melakukan kegiatan penyuluhan secara massal, kan nggak mungkin pakai leaflet. Hanya Oh dukungan iya. leaflet nggak apa-apa. PowerPoint kan nggak mungkin. Ya. Nah, paling nggak kalau massal itu biasanya poster atau pemutaran film. Nah, itu akan lebih menarik kan? Ya. Nah, contoh itu, contoh. Ya, untuk memberikan gambaran terkait dengan materi. Ya. Ada gambaran ya Bapak Ibu ya? Halo? Ada Pak. Ada, Ya, Pak. Pak. Iya, kalau kelompok, nah apa yang pas, nah, nanti akan disampaikan plus minusnya, kelebihan kelemahannya masing-masing media dan metode. Semua itu melihat, menyesuaikan kondisi di sasaran, di lokasi. Ya, termasuk ya di awal tadi sumber daya manusianya itu. Nah, contoh sumber daya manusianya, mohon maaf ya, kadang-kadang nggak bisa baca, ya. Artinya juga harus kita jangan berikan apa ya, media yang berupa tulisan. Nah, itu nggak akan terbaca, nggak akan ini ya. Kasih video, kasih tayangan, nah, itu akan lebih pas. Atau mungkin ya kita juga harus pertimbangkan ya pada saat IPW itu gimana budayanya, bahasa apa. Nah ini teman-teman ya syukur kalau pas penempatannya penempatan kerjanya itu di lokasinya atau di daerahnya ya yang notabene budaya eh, bahasanya ya itu masih sama. Kalau bahasanya sudah nggak sama, budayanya juga nggak sama. Nah itu menjadikan sesuatu yang harus kita putar otak ya. Kita harus berpikir bagaimana transformasi informasi skill ya itu bisa tersampai. Nah ini sebagai ini aja ya teman-teman ya. Eh, Seperti yang tadi saya sampaikan, saya pernah di beberapa negara ya terkait dengan expert yang di Madagaskar contoh. Nah mereka itu nggak bisa bahasa Inggris ya. Nah, artinya saya harus menyampaikan kegiatan pelatihan dan bimbingan lanjutan yang di wilayah. Kalau pesertanya itu masih ini ya, terutama yang di lapangan, nah itu ada yang bahasanya, mereka lebih paham bahasa Porto atau bahasa yang mereka sering pergunakan di mereka Malagasy. Nah, saya harus butuh ini translator, jadi bahasa Inggris ke bahasa Malagasy. Nah, sehingga ibaratnya kita menyampaikan yang ngeban, kita menyampaikan dia yang menerjemahkan, mengartikan ke bahasa mereka. Budayanya pun juga gitu. Nah, saya juga nggak ini ya, kalau kita kan kadang-kadang, ya mungkin Bapak Ibu juga lebih paham atau sudah tahu ya, kita jok joke ya, artinya bercanda humor gitu ya. Kadang-kadang mereka nggak paham deh, kita dikira ada masalah gitu loh. Kadang-kadang ya repot loh. Pak Joko kayak punya masalah kayak padahal kita mau bercanda. Artinya dari penerjemah itu menyampaikan seperti ini. Nah, artinya itu akan menjadikan
proses komunikasi yang bisa interaktif. Jadi begitu ya terkait dengan yang tadi disampaikan ya. Ini hanya melengkapi saja Bapak Ibu. Jadi kita fleksibel saja. Jadi kita harus pelajari ya itu tadi di awal identifikasi harus betul-betul kita jeli, kita potretnya harus jeli. Harus jeli. Apa yang Bapak Ibu data ya ini harus betul-betul cermati. Kalau nggak begitu ya loss. Budayanya itu harus kita pahami potensinya, kelemahannya. Begitu ya, Bapak Ibu, masih ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, atau mungkin teman-teman juga punya pengalaman. Nah, silakan atau bercerita. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mengalami, nah saya belum, nah itu saling melengkapi. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Masih semangat Bapak Ibu. Nah, setelah ini ada ini rekan saya Mat. ya mau melanjutkan materi berikutnya. Ada yang kurang paham Bapak Ibu? Oh, ke utara. Dari mana? Ada pemahaman Bapak Ibu dengan tujuan pembelajaran tadi? Artinya ada pemahaman terkait dengan dasar-dasar penyuluhan pertanian. Halo Bapak Ibu, ada pemahaman Bapak Ibu? Ada Pak. Ada. Ada, Apakah Pak. tujuan pembelajaran yang kita sudah sepakati tercapai apa tidak Bapak Ibu? Tercapai, Pak. Halo, tercapai apa tidak? Halo. Halo, Halo. Iya, Pak. tercapai ya? Iya, Ya. Pak. Ada Pak. Pak. Iya Pak. Ini kurang minum atau kurang snack atau belum sarapan. Bercanda ya teman-teman ya. Maaf Pak, kami sambil ngemil. Oh ya nggak apa-apa. Silakan kalau Ngantuk, ada, Pak. kalau yang nggak ada itu kasihan ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya outputnya proses pembelajaran pada materi dasar-dasar penyuluhan pertanian ada pemahaman ya. Artinya tercapai ya tujuannya ya. Iya Pak. Sampai, Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini karena waktu juga, saya persilakan saya kasih kesempatan kalau masih ada, saya persilakan kalau tidak ada ya barangkali bisa saya akhiri. Halo, Hai. Halo, Pak. halo, Ya, Halo. Pak. hai. Hai. Halo. Ini yang mungkin snack ya ditelan dulu nanti keluar itu snack. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada ya, terima kasih. Sama-sama.